bekerja itu bagian dari ibadah. Bener gak? That's right. I love it. Yeah baby. Taruh ini beneran nih. Bener gak deh? Bener. Bekerja itu bagian dari ibadah. Berarti kalau pengangguran nggak sampai gini. oh enggak sampai. Cuma gini aja. Enggak. Iya betul. Itu ada deh. Betul, ada dalam Islam. Dalam Islam, menganggur itu dikatakan oleh salah seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud, itu adalah sesuatu yang membuat dia menjadi marah. Bahkan kata Nabi Muhammad dalam satu riwayat, cukup menjadi dosa orang yang tidak bekerja alias menganggur sehingga menelantarkan nafkah bagi dirinya dan keluarganya. Bahkan Sayyidina Umar itu pernah ketemu dengan orang yang ahli ibadah, setiap kali kelihatan di masjid. Kemudian ketika keluar masjid, kata Sayyidina Umar, aku kagum kepadamu karena aku lihat kamu selalu beribadah di masjid. Lalu apa pekerjaanmu, kata Sayyidina Umar? Kemudian kata orang itu, enggak, saya fokus di masjid aja, jadi saya enggak bekerja. Yang bekerja adalah kakak saya, dia yang bekerja untuk menafkahi saya. Kemudian kata Sayyidina Umar, hancurlah kekaguman saya kepada seorang itu dan beralih kepada kakaknya yang bekerja untuk dia sehingga dia bisa selalu berada di masjid. Jadi nganggur itu, dan kalau di Islam ya, kerja bukan hanya ibadah, nah. Apa tuh? Kerja itu adalah jihad fisabilillah. Apalagi tuh pelan-pelan dong. Subhanallah pelan-pelan. Jihad apa ini? Jihad fisabilillah. Berjuang dengan perjuangan terbesar di sisi Tuhannya, di jalan Tuhannya. Ya, berarti kan halal. Yang penting halal. Jadi gini nah, kerja itu kalau di Islam ada satu riwayat. Ya, jadi ketika Nabi Muhammad itu duduk di dalam masjid untuk mengajari sahabat-sahabatnya, tiba-tiba ada satu anak muda yang lewat di depan masjid Nabi, kemudian membawa kayu untuk dia jual ke pasar. Kemudian kata para sahabat yang ikut ngaji bareng Nabi Muhammad, betapa ruginya orang itu, masih muda, di sini ada Nabi Muhammad sedang ngaji, dia memilih untuk bekerja ke pasar bukan untuk ngaji bersama Nabi Muhammad di dengan membawa kayu itu. Kemudian ditegur oleh Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, bukan gitu cara berpikirnya. Siapa saja yang bekerja agar dirinya dan keluarganya tidak mengemis, maka sesungguhnya dia sedang jihad fisabilillah, jihad di jalan Tuhannya. Jadi Anda saat bekerja itu sebenarnya bukan hanya ibadah, sedang berjihad. Jihad itu adalah ibadah terbesar yang dimiliki oleh umat Islam, yang kalau meninggal dalam keadaan terbaik, yaitu syahid. Jadi Anda kalau bekerja di Kementerian PU nih, di depan laptop, lembur, kemudian Anda mati gitu, Anda mati syahid loh itu. Anda mati syahid. Kamu kan udah mati bodoh. Murah makan. Ya enggak, siapa tahu kan dia lagi kerja kemudian meninggal, berarti dia meninggal di sisi Tuhannya, di jalan kesyahidan. Jadi saya lebih kecapean deh. Enggak, misalnya enggak kecapean, dia sudah work life balance. Wow. He can speak English, right? Jadi jihad fisabilillah. Jadi bekerja itu adalah jihad. Karena itu menurut gua emang bodoh sekali kalau orang menjalani kerja hanya sebatas kerja duniawi, hanya sebatas sebagai pekerjaan, bukan sebagai peribadatannya, apapun agamanya. Sayang sekali. Ya, maksudnya gimana tuh? Ya sayang sekali, karena kalau lu bekerja ya hanya sebatas sebagai satu pekerjaan, bukan peribadatan, ya maka pertama ya ketika lu bekerja lu gak dapat pahala. Sehingga kemudian lu membuang waktu sehari paling tidak 8 jam untuk mendapatkan surganya Tuhan. Tapi kalau lu niatnya ibadah, maka setiap lu bekerja, kalau lu meninggal lu syahid, dan setiap lu bekerja bukan hanya mendapatkan gaji tapi mendapatkan pahala dari Tuhannya. Jadi apapun agamanya ya, Bib. Apapun agamanya, semua agama mengajarkan kita untuk bekerja. Betul. Dan ini lagi menurut gua ya, apalagi kalau lu kerjanya di Kementerian PU. Kenapa? Karena ini musuhnya yang muslim ya, yang muslim. Ada hadis dari Nabi Muhammad itu bilang begini, iman itu ada 60 atau 70 cabang. Satu riwayat bilang 60 cabang, riwayat yang lain bilang 70 cabang. Oh, enggak kompak. Bukan. Perbedaan riwayat itu. Sorry. Ya, memang orang kafir suka begitu tuh.
Sorry. Jadi 60 sampai 70 cabang. Ya. Cabang pertama itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cabang terakhir itu adalah membukakan jalan bagi orang lain. Nabi bilangnya kalau ada duri di tengah jalan, lu pindahin ke pinggir jalan, maka itu adalah cabang terakhir dari keimanan. Maka kemudian kata para ulama, siapa yang kalau membuka jalan bagi orang lain, entah itu ada paku di tengah jalan, lu pindahin ke pinggir jalan sambil berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sambil berzikir dan bersolawat, Ya. maka itu lo merangkum seluruh cabang dari keimanan dalam Islam. Bayangin, itu mindahin duri dari tengah jalan ke pinggir jalan. Bayangin buat kalian yang kerjanya ngebangun jalan. Maka kalau kalian ngebangun jalan dengan niatan sebagai ibadah, sudah pasti kalian merangkum seluruh keimanan melalui pekerjaan di Kementerian PU ini. Jadi sayang banget. Ada juga yang saya. Oke, tapi enggak keren Anda sih ya. Saya. Iya. Orang etabora. Apa itu? Bekerja dan berdoa. Benar nggak? Iya. Betul. Orang etabora. Iya, jadi Tidak harus itu aja kalau saya cari tahu namanya. Iya, apa kan? dengan panjang. Orang etabora. Emang harus balance. Bekerja dan berdoa harus bareng. Betul. Tapi kan gini. Dan ini juga maksud gua gini. Kerja itu kalau lo niatin ibadah, Ya. lo dapatnya bukan hanya gaji tapi rezeki. Maksudnya? Kalau gaji itu belum tentu rezeki. Rezeki belum tentu bentuknya dalam format gaji. Oke. Jadi gaji itu atau rezeki dulu. Rezeki itu sedikitnya aja cukup. Apalagi banyak. Rezeki itu walaupun sedikit itu pasti cukup. Lo nggak bisa beli mobil gitu misalnya dengan rezeki yang lo dapat. Tapi begitu lo butuh mobil, ada aja tuh yang minjemin, yang ngasih dan lain sebagainya. Itu yang namanya rezeki. Rezeki. Ya. Sedikitnya aja cukup, apalagi banyak. Gaji banyaknya aja kadang nggak cukup, nggak membahagiakan. Apalagi sedikit sudah pasti ya. Gaji sedikit, Anda pasti sengsara. Anda pasti sengsara Anda. Anda stres akhirnya bunuh diri kalau kerja Anda gajinya sedikit. Jadi makanya niatin ibadah agar dapatnya rezeki. Dan yang terpenting adalah orang yang bekerja sebagai ibadah pasti kerjanya profesional. Sorry, beliau bagus banget. Orang yang kerjanya sebagai ibadah pasti kerjanya profesional. Oke. Karena dia tahu walaupun bosnya nggak ngeliat dan nggak ada CCTV, tapi ada Tuhan yang selalu mengontrol pekerjaan dia. Wow. Kok enak tuh.